Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Hari ini Rabu 10 Juni 2020, Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung kantor gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Saat memberikan arahan, Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran gugus tugas dari pusat hingga tingkat berbawah. Presiden mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran gugus tugas, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Sampai gugus tugas di desa, RT maupun RW, bahkan personel Polri dan seluruh prajurit TNI, dokter, perawat, dan relawan-relawan lainnya yang telah bekerja keras tak kenal waktu dengan penuh dedikasi dan pengabdian untuk pengendalian COVID. Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa tugas besar belum berakhir. Karena ancaman COVID-19 masih ada, kondisi terkait COVID-19 juga dinilai masih dinamis di setiap daerah. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa ada banyak daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada beberapa daerah yang kasus barunya justru meningkat. Ada daerah yang juga sudah nihil. Perlu saya ingatkan, jangan sampai terjadi gelombang kedua. Jangan sampai terjadi lonjakan. Ini yang ingin saya sampaikan. Menurut Presiden, situasi seperti saat ini akan terus dihadapi sampai vaksin ditemukan dan bisa digunakan secara efektif setelah melalui berbagai tahapan uji. Oleh sebab itu, Presiden menyebut bahwa masyarakat harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut dengan menerapkan kebiasaan baru agar aman dari COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah, tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga masyarakat produktif tapi tetap aman dari penularan COVID, kata Presiden Joko Widodo. Adaptasi kebiasaan baru tersebut, lanjut Presiden, harus dilakukan dengan hati-hati secara merujuk pada data-data dan fakta-fakta lapangan. Presiden juga meminta agar data-data yang komplit yang telah dimiliki oleh gugus tugas agar disampaikan ke daerah. Nah, berikut ini beberapa poin penting pernyataan Jokowi saat melakukan kunjungan langsung ke kantor gugus tugas di BNPB Jakarta. Saya ingatkan bahwa tugas besar kita belum berakhir, ancaman COVID masih ada, kondisi masih dinamis, ada daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil, dan perlu saya ingatkan, jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan. Ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Dan situasi seperti ini akan kita hadapi terus sampai vaksin bisa ditemukan dan bisa kita pergunakan secara efektif. Karena kalau vaksinnya sudah ketemu, itu masih harus ada uji klinis, uji lapangan, kemudian juga masih harus diproduksi yang memerlukan waktu. Oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan COVID. Dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah, enggak. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat produktif, tapi juga aman dari penularan COVID. Dan tatanan baru tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, merujuk pada data-data dan fakta-fakta lapangan seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Dewi. Datanya kita sekarang ada komplit semuanya. Dan saya minta nanti kalau data-data sudah sebagus itu, setiap hari diberikan
peringatan pada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meningkat atau kematiannya tertinggi, sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan. Kita juga telah menggunakan indikator-indikator yang lengkap berbasis saintifik sesuai dengan standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wiku, oleh Dr. Dewi, pada kabupaten zona hijau tanpa kasus, zona kuning, daerah dengan risiko kecil, zona orange dengan risiko sedang, dan zona merah dengan risiko tinggi. Bukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru, masyarakat yang produktif dan aman COVID, perlu saya ingatkan, harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, harus melalui tahapan-tahapan yang hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik. Yang pertama, perlu saya ingatkan, perlunya prakondisi yang ketat. Ini yang paling penting, sosialisasi kepada masyarakat sudah masif, sehingga bagaimana mengenai penggunaan masker, mengenai jaga jarak, mengenai cuci tangan, mengenai jangan masuk ke kerumunan, keramaian yang terlalu padat. Saya kira kalau ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti tentu saja dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada. Inilah prakondisi yang kita siapkan. Sehingga disiplin pakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas, saya kira terus harus kita sampaikan kepada masyarakat. Saya juga sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin, untuk mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, yang berkaitan dengan penentuan waktu, ini penting sekali. Kapan timingnya, ini penting sekali. Ini harus tepat. Kalkulasinya, hitungannya berdasarkan data dan fakta lapangan yang ada. Jadi saya ingatkan juga pada daerah apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan ketua gugus tugas, dengan gugus tugas. Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa, karena itu data di sini ada, saya lihat ada semuanya. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi, terutama angka R0 dan angka RT. Perhatikan juga tingkat kepatuhan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap tidak laksanakan. Kemudian juga hitung kesiapan daerah dalam ini yang berkali-kali saya sampaikan, dalam pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan kita pastikan. Kemudian yang ketiga, prioritas. Tidak semua langsung kita buka, tidak. Sektor dan aktivitas apa yang dimulai dibuka secara bertahap, itu pun secara bertahap, tidak langsung dibuka 100%.
beberapa daerah sudah melakukan, dibuka dulu 50%, dibuka dulu separuh. Saya kira contoh-contoh beberapa daerah yang sudah melakukan akan kita evaluasi, dan sangat bagus sebagai contoh kemarin persiapan dalam pembukaan tempat ibadah dengan protokol kesehatan. Saya lihat bagus untuk sektor ekonomi, sektor dengan penularan COVID yang rendah, tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi, itu didahulukan. Dan terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan. Saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar ini menjadi catatan kita semuanya. Dan yang keempat, saya ingin betul-betul diperkuat konsolidasi, koordinasi antara pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, sampai tentu saja ketika desa, RT, dan RW. Perkuat juga koordinasi di internal Forkompinda. Penting sekali, dan tentu saja yang lebih penting lagi, libatkan semua elemen masyarakat, sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja, menyelesaikan persoalan besar ini. Yang kelima, evaluasi. Sekali lagi, meskipun misalnya sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, hati-hati, jangan sampai lengah. Karena sekali lagi di lapangan itu masih sangat dinamis. Keberhasilan pengendalian COVID ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan. Perlu saya ingatkan, jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali. Saya rasa tadi sudah dijelaskan secara baik oleh Ketua Gugus Tugas, oleh Prof. Wiku, oleh Dr. Dewi, hal-hal yang perlu kita lakukan dari data-data yang ada. Saya kira kita harus semuanya optimis bahwa tantangan yang kita hadapi ini bisa kita kendalikan dengan baik, dengan harapan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Nah, itulah penyampaian Presiden Joko Widodo terkait penanganan COVID-19 sejauh ini, serta persiapan untuk menghadapi tatanan baru atau new normal. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk memberikan komentar kalian sebanyak-banyaknya di video ini. Dan selamat jumpa di video selanjutnya.